Teman-teman udah pada tahu kan kalau IKN ini udah bersiap naik level loh. Keren kan? Masih sama saya Diarana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini teman-teman semua tanggal 31 Januari tahun 2026, saya Diarana hadir lagi dari Ibu Kota Nusantara. Ibu kota kebanggaan kita semua. Yang nggak bangga, ya nggak apa-apa lah ya, itu hak kalian. Tapi hari ini izinkan saya untuk memberikan kabar terbaru dari Ibu Kota Nusantara. Seperti biasa, sebelum lanjut kita pantun dulu. Pergi pagi menyusuri rimba, matahari terbit menyapa cakrawala. Salam hangat dari Nusantara. Lihat fakta hari ini bersama Dian Rana. Oke teman-teman semua, ini dia ya. Saya akan ngajak teman-teman hari ini berkeliling di kawasan Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat, yang ada air mancur ya, aktif di kawasan ini. Nanti kita juga bergeser ke area ini ya, jalan akses menuju ke Basilika Nusantara ya, pusat peribadahan yang ada di IKN maksudnya. Langsung nanti juga kita lihat ke arah Basilika dan juga ke arah ini ya, Masjid Nusantara teman-teman. Yang sebentar lagi ya, kita akan melihat bagaimana keramaian di kawasan ini di bulan suci Ramadan tahun 2026. Dan ini dia teman-teman semua pantauan kita di kawasan Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat ya. Nih ya, untuk pantauan kita di pagi hari di kawasan Bundaran Sumbu Barat. Jadi kalau semua teman-teman berada di kawasan ini ya, Ibu Kota Nusantara, itu teman-teman pastinya saat ini sudah bisa mengakses beberapa kawasan ya dari luar. Biasanya kan kita kalau dari luar masuknya melalui Bundaran Sumbu Barat. Nah sekarang dari Sumbu Timur juga sudah bisa dilalui ya teman-teman, dari arah akses ke ini ya, ASN 3. Jadi teman-teman semua yang mungkin beberapa bulan belakang masuk ke kawasan inti Nusantara KIPP 1A itu melalui jalur ini Bundaran Sumbu Barat, sekarang itu sudah ada lagi jalurnya dari arah Bundaran Sumbu Timur, yaitu melalui akses ini ya teman-teman, rumah sakit ya, Rumah Sakit Hermina gitu teman-teman. Itu update terbaru dari kawasan IKN. Dan juga kemarin ada yang nanya, Bang, ke kawasan IKN ini bebas nggak sih sekarang? Nah, setahu saya teman-teman semua sudah bebas ya untuk masuk ke kawasan IKN. Bisa parkir juga di gedung ini ya, gedung parkir yang sudah disediakan di dalam gitu. Dan ini dia kawasan terbarunya, informasi terbaru dari Ibu Kota Nusantara di kawasan Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat. Dan ini depan kita ada jalan ini ya, Jalan Bebas Hambatan segmen 6C. Oh ya, kita sambil melihat ya bagaimana kondisi terbaru dari arah jalan ini ya, Jalan Sumbu Barat, akses ke arah masjid dan juga Basilika nih ya di sebelah kanan. Kalau kemarin kita lihat dari arah Jalan Sumbu Timur ya. Nah ini yang dari arah Jalan Sumbu Barat nih di depan kita, yang dekat dengan TPST 1. Sambil saya bacain rangkuman berita terbaru ya. Ya ini saya rangkum dari Kompas teman-teman ya. IKN bersiap naik level teman-teman. Bukan cuma sebagai pusat pemerintahan, tapi juga sebagai pusat kebudayaan. Otorita IKN merencanakan pembangunan konser hal kelas dunia yang akan menjadi bagian dari pusat kebudayaan Nusantara dengan target pembangunan fisik paling cepat tahun 2027. Wah, berarti nanti akan bersamaan dengan mall ya, mall yang berkelas dunia dong ya. Ya nggak teman-teman? Kan rencananya kemarin juga mall yang berkelas dunia di pertengahan tahun 2027 kan. Nah, kalau selama ini juga dimulai di 2027, kemungkinan nanti akan wah ya 2026, 2027 itu akan ramai lagi nih teman-teman. Nah ini teman-teman semua, rencana ini mengemuka setelah sayembara desain resmi dimenangkan oleh karya Cerlang Nusantara ya dari tim arsitek Yori Antar. Desain ini dinilai paling kuat karena mampu menggabungkan akar tradisi Nusantara teman-teman, seperti nilai megalitikum dengan arsitektur modern dan visioner. Jadi konser hal ini menjadi salah satu bangunan prioritas teman-teman, bersama fasilitas olahraga agar talenta Indonesia punya ruang untuk tampil dan berkembang. Pendanaannya nanti akan dikombinasikan antara APBN dan investasi swasta gitu teman-teman ya. Jadi di 2027 kita akan bisa melihat ya perkembangan yang wow lagi nampaknya. Oh ya ini teman-teman semua, kita sudah melewati embung ya, embung di kawasan Basilika dan juga masjid. Jadi kalau kita lihat embung ini ya ada burung di bawah tuh. Nah jadi di embung ini teman-teman semua sudah terlihat ya. Jadi ada dua gitu, embungnya itu dekat dengan Basilika dan juga masjid ini ada dua. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin berada di kawasan ini, coba deh sesekali lihat di kawasan embung ini ya. Ini ada dua di sebelah sini. Oh ya kita lanjut lagi teman-teman, rangkuman tadi. Menariknya teman-teman, desain kawasan ini dibuat inklusif dan terbuka. Tuh ya, inklusif dan terbuka ya, catat.
nyaris tanpa sekat antara ruang dalam dan luar. Jadi nyaris tanpa sekat antara ruang dalam dan luar, sesuai dengan karakter IKN sebagai kota hutan. Dan meskipun sudah ada pemenang sayembara, Otorita IKN tetap membuka ruang kolaborasi karena hak cipta desain kini berada di bawah Otorita. Jadi masih ada mungkin ada penyesuaian dan lain-lain kan berarti ya. Dengan proyek ini teman-teman, IKN diproyeksikan bukan hanya sebagai ibu kota administrasi, tapi juga sebagai ruang hidup, tempat masyarakat berkumpul, berekspresi dan merayakan kemajuan tanpa meninggalkan akar tradisi. Itu ya teman-teman untuk rangkuman berita dari Kompas yang sudah saya rangkum terkait dengan ini ya, IKN itu sudah bersiap naik level, ya kan? Nah, sekarang kita lanjut melihat ke arah megahnya Masjid Nusantara yang sesaat lagi ya akan digunakan untuk sholat Id ya, perdana digunakan di tahun ini. Jadi masjid ini ya sudah bisa ya digunakan ya untuk sholat Id dan juga sholat tarawih. Kemungkinan nanti ya kita akan lihat bagaimana ramainya kawasan ini pada saat sholat tarawih dan juga sholat Id tentunya. Kalau tahun lalu kan sholat Id di lapangan seremoni ya. Udah nonton belum? Nah kalau belum coba cari di Google sholat Id perdana di Plaza Seremoni atau lapangan Plaza Seremoni di Rana. Ada tuh videonya, coba ditonton ya. Dan ini dia ya pantauan kita di kawasan Masjid Nusantara. Buat teman-teman semua yang baru bergabung ya, ini Masjid Nusantara ini diproyeksikan mampu menampung hingga 60.000 jamaah. Dan nantinya dari arah masjid ke arah Basilika itu akan ada terowongan toleransi informasinya teman-teman ya, yang saya dapatkan. Dan juga saat ini sudah ada jembatan kanan dan kiri, dan nantinya di kawasan ini akan ada embung atau kolam retensi yang seakan-akan membuat masjid ini ya itu terapung di atas air. Wah keren kan. Dan tapi kalau sekarang memang ya belum ada karena belum dibendung ya untuk airnya, atau belum dibuat ya ini untuk bagian embungnya atau kolam retensinya. Kalau kemarin adanya itu airnya dari mana ya, dari air hujan teman-teman, itu namanya embung, yaitu menampung air hujan gitu. Nah ini saya coba akan mendekat ke area menaranya ya teman-teman semua, kondisi terbaru dari menara Masjid Nusantara. Nanti juga kita akan coba ke Basilika ya setelah dari masjid ini. Karena ada yang nanya juga, Bang kamu kalau liput masjid liput juga dong tempat ibadah lain. Nah makanya ditonton sampai selesai ya teman-teman. Kadang-kadang teman-teman ini kayak kemarin tuh saya ngeliput ini ya hunian Rusun TNI teman-teman. Saya kan di awal mengatakan ya, Wapres Gibran siap berkantor di IKN. Nah itu langsung tuh ada yang komen yang bilang, kapan Wapres Gibran ngomong gitu? Nah padahal di rangkuman berita sudah saya jelasin bahwa Wapres Gibran itu siap berkantor dimanapun, mau itu Papua, ataupun di IKN gitu loh teman-teman. Jadi tonton videonya, simak baik-baik apa yang saya sampaikan gitu ya. Jangan cuma baca judul gitu langsung komentar macem-macem. Nah kayak biasanya gitu, kalau saya ngeliput masjid itu akan ada aja yang komentar, kok yang diliput masjid terus, tempat ibadah lain mana? Nah itu nampaknya nggak ditonton sampai selesai, makanya tonton sampai selesai ya. Nah kita bergeser kemana ini? Ya ke Basilika Nusantara. Ini juga ya selain masjid, Basilika Nusantara ini juga salah satu ikon peribadahan ya, ikon agama atau ikon tempat ibadah yang memukau ya di kawasan ini, karena melambangkan harmoni antara berbagai agama yang ada di ibu kota Nusantara. Apalagi nanti kalau sudah terbangun semua, informasi kan di sini akan ada 5 ya teman ya, 5 kan. Nah dengan adanya akses masjid, akses Basilika yang sudah kita liput tadi, terus di sana nanti kita coba akan lihat ya akses masjid terbaru di kawasan ini. Dan ini ya pantauan kita terbaru di kawasan Basilika Nusantara. Nah ini gimana buat teman-teman semua, pendapat teman-teman semua bagaimana nih ya? Kalau menurut saya ini menarik ya, karena kan di Jakarta juga kan berdekatan kan untuk tempat ibadahnya. Nah di sini juga berdekatan. Bahkan di sini nantinya dibatasi oleh embung kan, air gitu, seakan-akan terapung lah ya untuk Masjid Nusantara ini ya. Kita doakan aja semoga lancar ya semuanya ya, bukan cuma masjid, Basilika, pokoknya semuanya. Dan teman-teman pekerja yang mengerjakan kawasan ini semoga selalu diberikan kesehatan, itu terpenting juga ya. Jangan lupa teman-teman ya, salah satu yang penting adalah teman-teman pekerja yang ada di lapangan selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Setuju nggak? Yang setuju komen dong. Nah ini dia ya pantauan kita di kawasan Basilika Nusantara dan juga Masjid Nusantara yang ada di ibu kota Nusantara.
Dan ini dia ya teman-teman semua, saya akan coba ya mundurin sebentar untuk melihat potret terkini ya dari Basilika Nusantara. Maaf. Ini potret terkini dari Basilika Nusantara, saya coba mundurin supaya teman-teman lebih jelas ya untuk kita lihat bagaimana landscape-nya ya sudah mulai menghijau di kawasan Basilika Nusantara. Nah, kita sudah selesai ya untuk pantau di masjid dan juga Basilika. Saya akan coba bergeser ke area akses masjid ya yang tembus dari arah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Dan ya nampaknya kita sudahi dulu ya untuk pantauan hari ini. Saya Dian Rana pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika candaan saya kurang berkenan, dan mohon dibantu ya tap-tap layar. Kok tap-tap layar? Dibantu like-nya, komen, jangan lupa, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.